Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Kiai Abah Rauf yang saya tahu, Ketua MUI Jonggol, dan mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim saya para asatidzah yang saya muliakan, bapak-bapak pimpinan Polri, sipil ataupun TNI yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Faktamani, juga PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya hormati, Badan Naros ya Didi, bahasa Sunda kan ya? Sudah sakit seerna jalmi ayang ke fans Roma Irama. Ada nggak fans Soneta? Nah itu fans Soneta dari Roma, kalau disingkat jadi Forza. Apa? Forza, fans of Roma and Soneta. Forza ada dua kelompok ya. Ada yang berseragam struktural, ada yang tidak berseragam non struktural. Tapi sejauh penggemar Roma dan Soneta namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya sebut Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, kini ku datang padamu senyuman, sambutlah kedatanganku. Bapak Mulyadi selaku Saiful Aja beserta keluarga yang saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati Maulidun Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Kalau kita tahu, kalau kita kenal sosok Nabi, akhlak Nabi, maka akan muncul kekaguman kita kepada Nabi. Kalau sudah kagum sama Nabi, kita akan mencintai Nabi. Kalau sudah cinta sama Nabi, kita akan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham?
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Amin. Mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah? Syaratnya kata Allah apa tadi? Taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi sama hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kalau tadi Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan kepada manusia, tapi kali ini Allah perintahkan kita orang beriman. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Nabi laksanakan dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Sanggup? Sanggup? Itulah tujuan kita mengadakan maulid. Paham? Paham? Supaya kita lebih kenal, lebih cinta, lebih kagum, dan akhirnya kita akan taat kepada Nabi SAW, sehingga Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Karena itu izinkan saya untuk memaparkan sekelumit biografi singkat beliau. Boleh? Boleh? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir pada hari, hei kudu hafal ya muslimah, hei. Lahir pada hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah, atau tepatnya kurang lebih tahun 571 Masehi? Karena saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Datang dengan pasukan gajahnya, dengan sombongnya dia bilang, kami datang mau menghancurkan Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muttalib, kakek Nabi? Silakan, Ka'bah ada yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menjaga Ka'bah dengan cara bagaimana? Dalam sejarah dikisahkan bagaimana Allah menjaga Ka'bah dari rencana diruntuhkannya oleh tentara gajah. Dalam surat Al-Fil, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al bainahum fi adlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa artinya? Arti itu. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Tidakkah kamu lihat, kamu perhatikan bagaimana Allah menggagalkan rencana tentara gajah yang tujuannya memerlukan Ka'bah? Wa arsala alaihim tayran ababil. Aku utus kepada tentara gajah itu tayran ababil. Ada yang menafsirkan burung ababil, ada yang menafsirkan burung yang berombong-rombong, ada yang menafsirkan tayran itu sesuatu yang terbang dengan pesat. Ditafsirkanlah oleh para mufassir modern bahwa tayran ababil yaitu batu-batu meteor dari langit yang jumlahnya jutaan, yang dari api. Maka dilemparilah tentara gajah itu dengan batu api sehingga lumat seperti rumput yang dikunyah. Paham? Saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ibunya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Alhamdulillah. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan tahun gajah. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah untuk menanamkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 tahun di Madinah untuk mengukuhkan Islam sebagai agama yang sempurna. Nah, kelebihan Nabi daripada segala Nabi adalah Nabi jumlahnya, tahu nggak Bu, ada berapa Bu? 25 itu Nabi-Nabi yang besar. Nabi itu jumlahnya 124.000. Banyak apa sedikit ini? 124.000 Nabi. Di antara 124.000 ada 313 Rasul. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terhebat, yang teragung di antara seluruh Nabi itu. Kenapa? Alasan yang pertama, karena teritorial dakwah. Wilayah dakwah beliau bukan sifatnya lokal kedaerahan. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu Bu, semua diutus hanya untuk bangsanya masing-masing, bukan untuk negara lain, khusus untuk bangsanya masing-masing. Contoh Nabi Lut alaihi salam. Kenal Nabi Lut? Kenal Nabi Lutnya? Nah, di mana? Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah khusus untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam khusus diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam khusus diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Thamud. Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, tahu Yesus? Itu juga hanya diutus untuk bangsanya saja Bu, bangsa Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rasulan ila bani Israil." Yesus atau Nabi Isa diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Paham? Paham? Dan itu dibenarkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang bunyinya ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian memasuki bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Paham? Begitulah para nabi ibu-ibu, semuanya hanya diutus untuk bangsanya sendiri. Tapi lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang mana itu? Jonggol. Alhamdulillah. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau atau utus kecuali untuk seluruh
manusia di muka bumi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat ya Nabi. Hebat. Yang lain lokal kedaerahan, Nabi seluruh dunia, ya, universal, betul? Karena Nabi bersifat universal untuk seluruh dunia, maka dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, sempurna, yang namanya Al-Quranul Karim. Kalau kitab suci yang lain, Bu, Taurat, Zabur, Injil, itu mah tipis-tipis. Kenapa? Hanya untuk bangsanya masing-masing dan untuk waktu yang tertentu saja. Tapi karena Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, maka bimbingannya tebal Al-Quranul Karim. Ya, berapa ayat? Ada yang bilang 6.666 ayat, ada yang bilang 6.236 ayat, yang pasti 6.000 ayat lebih. Ya, terdiri dari 114 surat, 30 juz. Betul? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Berarti yang sebelum Nabi Muhammad belum sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitab min syai', tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quranul Karim. Ibu mau dagang, tanya Al-Quran. Ya, mau berpolitik, tanya Al-Quran. Mau kawin, tanya Al-Quran. Mau bercerai, tanya mau poligami, tanya mau dimadu apa enggak? Pasti tanya. Tanya Quran. Ada persoalan apa? Tanya Quran. Ma faratna fil kitab min syai', tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai bimbingan kita, paham? Untuk melangkah berbuat dalam aktivitas kita sehari-hari. Ada namanya Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Bukan Toynbee. Siapa? Toynbee, Arnold Toynbee. Beliau seorang profesor, seorang sosiolog dari Amerika. Setelah baca Quran, belajar Quran, alhamdulillah dapat hidayah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau berkomentar, apa kata beliau, Bu? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu keutamaan beliau yang pertama. Yang kedua, sholawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Bayangkan, 124.000 Nabi, 313 Rasul, nggak ada Allah dan para malaikat bersolawat illa kepada Nabi SAW. Luar biasa nggak? Hebatnya Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta
dan seluruh malaikat karyawannya Allah itu semuanya bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, hai orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan beri penghormatan dengan sepenuh-penuh penghormatan. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu artinya sholawat? Hei, tahu nggak artinya sholawat? Secara bahasa nama nyanyi. Hei, lu enak aja nyanyi. Bukan raja dangdut ini, mahal lagi. Kalau nyanyi, nggak usah di sini, saya datang besok malam. Tanggal berapa itu saya datang ke rumah ibu masing-masing dengan siap. Sampai mana gua ngomong tadi tuh? Kalau secara bahasa artinya sholawat itu jamak daripada sholat. Sholawat artinya sholat. Paham? Kalau secara bahasa etimologis, sholawat artinya sholat. Lihat firman Allah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholatmu dan sholat pertengahan. Hafizu ala sholawat, jagalah sholat wa sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Kalau secara bahasa, sholawat itu sholat secara etimologis, tapi secara terminologi makna yang sebenarnya, lihat arahnya, lihat orientasinya, ini kemana ke sholawat ini. Kalau tadi dibilang innallaha wa malaikatahu, sholawat kepada Nabi. Kalau Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi, sholawat artinya menghormati. Sholawat artinya menyayangi. Paham? Nah, kalau dari bawah kepada Allah, sholawat kepada Allah, sholawat maka artinya menyembah. Paham? Saya mau sholat kepada Allah. Apa sholat itu? Artinya menyembah. Kalau Allah kepada Nabi, Allah bersolat kepada Nabi. Artinya apa? Menghargai, menghormati. Nah sekarang kalau kita umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi, apa arti salawat di situ? Mendoakan Nabi. Coba kalau habis azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai doanya apa? Allahumma hati sayyidina Muhammadin wasinatal fadilah wa syarafah wa darajatul aliyatul rafi'ah wa maqaman mahmudan lillahi. Artinya apa? Kita mendoakan Nabi. Itu namanya bersolawat. Mendoakan Nabi itu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah muliakanlah Nabi Muhammad, itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah muliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena engkau telah memuliakan Muhammad. Paham? Paham? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asran. Wa man shalla alayya asran, sallallahu alaihi biha mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Masya Allah. Orang kalau udah disolawatin sama Allah,
Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, insya Allah aman, selamat, berkah dunia akhirat. Betul. Kata Nabi, siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau salawat kita 10 kali, Allah akan bersalawat 100 kali. Masya Allah. Kita salawat yuk. Salawat yuk. Ikuti salawat saya, jangan disambut tapi ikuti, tirukan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali kita salawat? 2 kali. Berarti Allah bersalawat kepada kamu 20 kali. Amin. 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 Di antara kelebihan Nabi yaitu masalah akhlak. Akhlak Nabi ini luar biasa tuh. Sampai Allah yang menciptakan Nabi memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, akhlakmu bagus banget. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Allah, ya Muhammad, kata Allah, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Ini Allah yang bikin Muhammad bisa memuji Muhammad, luar biasa akhlaknya. Makanya Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk, aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlakul karimah. Tahu arti akhlak? Apa itu akhlak? Kalau cek orang Inggris mah attitude ya. Mencek orang Indonesia apa itu akhlak? Perilaku, kelakuan mencek orang Sunda nanti akhlak. Kelakuan mana ya? Boleh. Kelakuan? Mencek Sunda kelakuan. Mencek Indonesia kelakuan oke. Perilaku. Oke. Secara orientatif, secara arah, akhlak eta ayat tilu. Pertama, akhlak kepada Allah. Nu kedua, akhlak kepada sesama manusia. Nu ketilu, akhlak kepada alam, yaitu tanaman dan hewan. Paham? Secara kualitatif, akhlak oke ayat tilu. Yang pertama, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nu kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, nu biasa-biasa wae. Nu katilu, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Ya. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul ammah, ada akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Ada manusia Islam, ini Islam bukan ya? Salat enggak? Bulan puasa Ramadan puasa enggak? Puasa. Kita berakhlak kepada Allah, tapi akhlakul ammah. Ya. Salatna teu make salat sunat, teu make tahajud dan 5 waktu wungkul, sudah berakhlak kepada Allah. Puasanya hanya bulan Ramadan doang, nggak pakai Senin Kemis, sudah berakhlak kepada Allah. Tapi akhlakul ammah, akhlak yang standar, akhlak nu biasa-biasa saja. Ya. Mun aya jalmi muslim muslimat tara salat, tara puasa, ieu teh akhlakus sayyi'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak nu goreng patut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada haram jadah ieu jelema. Ya. Paham? Tapi kalau ada muslimah di samping sholat 5 waktu, sholat rawatib,
sholat sunat, sholat malam, sholat hajat. Di samping puasa Ramadan yang wajib, ada puasa sunat Senin Kamis. Itu akhlakul karimah kepada Allah. Paham? Paham? Masya Allah. Ini yang diteladankan oleh Rasulullah. Nabi itu Bu, udah dijamin masuk surga, betul? Yang pertama masuk surga nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pemegang kunci surga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang maksum, sosok yang tidak ada dosanya. Tapi Masya Allah Bu, sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Beliau maksum gak ada dosanya, tapi istighfarnya 100 kali satu hari Bu. Bukan istighfar yang biasa, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 100 kali padahal enggak ada dosa. Akhlakul karimah. Ibu, Bu, punya dosa nggak? Alhamdulillah. Coba dosanya. Seberapa kali istighfar sampai? Akhlakul karimah, lihat lagi. Masya Allah, Masya Allah. Akhlak kepada sesama manusia, oh luar biasa. Beliau ini orang yang suka dihina, selalu dibully, dicaci, dihina, disakiti. Bahkan fisiknya pernah dilempari batu. Di kota Taif, beliau dilempari batu. Pernah diludahi kalau jalan dari rumah mau ke masjid di Ciduhan Bu. Yahudi kah? Jadi ada gang kecil dari rumah mau ke masjid itu. Di gang kecil itu ada rumah-rumah tingkat dari tanah di Mekah. Ya. Di tingkat 2 ada seorang Yahudi. Kalau Nabi Muhammad lewat di Ciduhan, Nabi cuma Musa menoleh tersenyum. Tiap Nabi lewat di Ciduhan, Nabi cuma Musa menoleh tersenyum. Masya Allah. Sampai satu hari Nabi lewat di situ, oh nyuri Tuhan, di kamar Tuhan. Tanya kan jelema orang tuh diri itu, Kang, yang sudah merendah itu. Jalmi nusuk ngadep di dia itu mana tak? Oh itu si Fulan Yahudi Muhammad. Jadi tak ayah tergering si goblok deh. Oh gitu, di mana Bu Mina? Tak. Nabi balik lagi Bu ke rumah, minta roti, susu, sama kurma sama istrinya. Buat apa ya Rasulullah? Aku mau menyambangi orang sakit. Nusuk Tuhan, dibawain roti, susu, kurma, Masya Allah. Ibu mau disujukan di nafkan aja. Nanggang yuk. Nabi di Ciduhan nggak baik, tapi dibalas tuh dengan makan susu, roti, kurma. Nabi akhlakul karimah. Hari itu di Ciduhan mau dinamkan. Ciduhan ini saya blok, saya ember. Pernah Nabi di Taif bukan diludahin, dilempari batu, berdarah tangan kakinya. Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau berbisik, ya Muhammad, ini umatmu durhaka ini, angkat tangan sama Allah, minta agar mereka diazab sebagaimana para nabi terdahulu. Ketika umatnya durhaka, para nabi minta agar Allah mengazab mereka. Apa Nabi bilang cara? Aku masih berharap anak cucu mereka beriman.
berpahala oke ya. Bisa dipakai aja ya kupingnya ya. Sama sana aja ya Bu ya. Begini ngambek. Tapi Jibril bilang apa? Biar aku yang himpit, aku jadi eksekutor, aku himpit ini orang durhaka ini dengan dua bukit. Kata Nabi jangan, Nabi angkat tangan, Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, berikan ampunan kepada umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Ini akhlak Nabi, Masya Allah. Ibu hari di balai kok ke batu di naon? Lu udah berapa kali sih maulid? Berapa kali maulid? 5 kali? 10 kali? 50 kali? Akhlaknya gitu-gitu kan? Ngapain lo maulid? Paham? Paham? Ibu mau di balai kok kecil mah di naon kan kecil mah? Di balai dokter. Kalau dihina sama orang dinantian tak jelema. Dihina deui. Dilelewe dinantian tak jelema. Dilelewe deui. Kenapa Nabi tidak begitu? Karena Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Kata diajarkan Allah kepada Nabi, maka Nabi tidak pernah marah. Apa katanya? Hai orang-orang beriman, janganlah banyak berburuk sangka. Tahu? Nih ibu-ibu yang sudah berburuk sangka kasar lakinya. Salaki nyangan duit capek-capek balik telat saeutik wae baru telat 3 hari doang. Ayo salingkus ya 3 wae nyangan duit Apa kata Allah? Jangan buruk sangka. 1. Kedua, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari kelemahan orang. Ketiga naon? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing, menceritakan aib orang. Ya ibu-ibu yang sepisan. 3-4 orang ngumpul, jadi takut jelema. Betul? Betul? Aku deh. Kenapa kamu ceritain orang karena nggak tahu hukumnya? Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Jadi orang yang membuka aib sesamanya, ketahuilah dia tengah makan daging bangkai saudaranya. Paham? Paham? Ini namanya ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Ini kiasan. Kalau orang lagi ngomongin orang, lagi buka aib orang, kata Allah apa? Sarua jengker ngahakan daging bangkai ini diomongkan. Paham? Artinya apa? Kita lagi ngambilin dosanya, Bu. Dosa diomongkan dari cokotan tak kurang. Ketika kita membuka aib orang, ketika kita membuli orang, ketika kita mencaci orang, ketika kita menghina orang, maka dosa orang itu kita ambilin. Allah kiaskan dengan kamu makan daging bangkai saudaramu sendiri. Alhamdulillah ini. Kita pengen ngomongin jelema. Ulahnya. Makanya Nabi gak pernah marah, dipoyokan, dibully, dihina. Kenapa? Nabi karunya kayak tajam, ya Allah, kamu yang rugi kalau ngebully aku.
Paham? Nah kalau kita paham bahwa membuli manusia, menghina manusia seperti kita makan daging bangkai mereka, lagi ngambilin dosa mereka, insya Allah kita tidak akan suka melakukan itu. Betul? Betul? Akhlak kepada manusia luar biasa. Akhlak kepada istri, oh Nabi, Masya Allah. Manggil istrinya tuh nggak sembarangan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Manggil Siti Aisyah naon sing gimana? Ya Humairah, wahai si kemerah-merahan tuh. Nggak sembarangan, pesek. Ya Humairah, wahai si kemerah-merahan. Tapi yang ininya hitam, jangan wahai si kehitam-hitam. Ya. Kepo nih ya. Saya manggil istri saya. Hani. Ini Allah sumpah ini. Hani. Ya habibati. Rika. Di sisiku hati rasa syukur Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang akhlak Nabi kepada binatang dan tanaman. Siapa punya taman di rumah? Punya pot kembang di rumah? Hati-hati ya. Kalau punya tanaman harus dirawat betul-betul. Kenapa? Kalau Anda beli tanaman dari luar, Anda piara tanaman di kebun rumah, tidak dirawat, itu cukup berdosa. Kenapa? Karena tanaman itu punya nyawa, punya jiwa, merasa senang, merasa sakit, merasa menderita. Dan dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih kepada Allah dengan caranya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semuanya kepada Allah dengan cara termasuk pohon. Ada ilustrasi saya mau cerita, boleh? Boleh saya cerita? Boleh. Pada tahun 1930, berapa tahun yang lalu tuh? Bingung kan? Kenapa bingung? Ininya udah kebaul. Kenapa kebaul? Kan nggak gadget baik. Berhitung nggak pakai otak, pakai gadget sebenarnya kalkulator sih. Akhirnya nyetir nggak pakai dia nak. Betul? Betul. Tahun 1300, tahun 1930, berapa tahun yang lalu? 92 tahun yang lalu. Ya. 92 tahun yang lalu ada seorang botanis teh ahli pohon, ahli insinyur pepohonan, namanya Dr. Bos. Siapa? Dr. Bos. Pergi ke India, New Delhi, untuk meneliti tanaman-tanaman di sana. Setelah penelitian, apa kesimpulan beliau? Oh, ternyata pohon itu ada dua jenis, ada laki, ada perempuan. Ada gendernya pohon teh, menurut Dr. Bos. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Oh, ternyata pohon itu berkembang biak dengan kawin. Siapa yang mengawinkan? Kumbang dan angin. Siksa Dr. Bos. Mah Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal ini sebelumnya, jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an. Lihat surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Paham? Di ayat lain Allah berfirman, wa arsala riyaha lawaqiha
aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu, pohon itu bernyawa, dia kawin, punya rasa bahagia, punya menderita, ya. Makanya kalau ada angin dasar, angin puting beliung, ibu jangan panik, tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Ya. Kalau ada pohon rubuh, tenang. Itu namanya pohon yang udah tua pakai kawin. Makanya orang pada tua jangan kawin lagi. Kalau saya masih muda sana. Jangan tahu umur saya berapa. Saya mah boleh 17 tahun. Mak masih laku gitu Pak Haji. Mak masih ada yang mau sama Roma Irama? Kalau yang mau sama Roma angkat tangan. Ngomongnya nih, ngomongnya nih. Ya, puluh-puluh ada ini. Udah jangan ngaco aja loh. Jadi ibu, karena pohon ini bernyawa, bertasbih, maka yang punya pohon hati-hati ya. Nabi kalau melihat pohon beri salam, assalamualaikum. Nah, apa pohon? Assalamualaikum. Pohon itu menjawab dengan cara, karena dia bertasbih dengan cara. Kalau Nabi membutuhkan pohon, dia cari pisau yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dipotong sejauh kebutuhan. Jadi ibu yang punya pohon, saya ingatkan, pagi-pagi habis sholat subuh, siram itu pohon sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sambil bersolawat, itu pohon bergembira, bahagia. Dia bertasbih dan dia mendoakan atas kalian. Tapi kalau itu pohon ada beli di luar, ditaruh di rumah, tidak diurus, tidak dikasih air, tidak dikasih pupuk, cukup berdosa. Itu menganiaya pohon yang notabene bernyawa bersenjata. Kepada pohon saja Nabi berakhlak, apalagi kepada hewan. Karena itu saya akan tutup acara ini dengan sebuah lagu yang judulnya Akhlak. Mau nyanyi akhlak, tapi semuanya ikut kur, ya. Oke, dalam kur semuanya oke. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, kalau kamu tidak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia, betul? Oh, ayah jenderal tidak berakhlak, nggak boleh jelema, hina di mata Allah, hina di mata manusia, betul? Betul. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Sebelum di situ, saya mau tes suara Anda. Lagi luhur. Semuanya. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan.
Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Daram 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 daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak, di dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, para pejabat dengerin nih. Kalau tak berakhlak, kawan-kawan dengerin nih. Kalau tak berakhlak, para pedagang dengerin nih. Kalau tak berakhlak, kenapa? Negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Daram 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 daram. Allahumma fiq al-amitsari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah, fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad sari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.